Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 20 Kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai implementasi Whole of Government di era transformasi digital. Adapun anggota kelompok kami diantaranya saya sendiri Wida Widya Stuti Wahyuni SPD, kemudian ada Bapak Kiki Husnil Kamil SPD, Ibu Karlina SPD, dan terakhir Ibu Dwi Puspitasari SPD SD. Langsung ke materi, kami akan membahas mengenai pelayanan publik di Kabupaten Garut. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas bangsa, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Adapun jenis dari pelayanan publik, yang pertama, administratif. Pelayanan administratif menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa mengikuti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon. Kemudian jenis pelayanan publik yang ketiga yaitu berupa jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Dan yang keempat ada jenis pelayanan publik berupa regulatif, yaitu pelayanan publik melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan publik. Yang pertama, elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Yang kedua, terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Yang ketiga, fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu atau menyangkut pelayanan di sektor lain. Whole of Government dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan yang lainnya. Yang keempat, satu pintu, yaitu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan whole of government yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Yang kelima, satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Tantangan praktek WOG. 1. Mengenai kapasitas sumber daya manusia dan institusi.
Kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan. Yang kedua adalah sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Penerapan. Di sini akan diinformasikan beberapa aplikasi dalam wujud penerapan Whole of Government dalam bidang pelayanan publik di Kabupaten Garut. Yang pertama adalah SIM ASN, yaitu Sistem Informasi Manajemen ASN, berupa aplikasi yang mengumpulkan dan menyajikan informasi data ASN di wilayah Kabupaten Garut. Yang kedua SKP Garut Kabupaten, yaitu Sasaran Kinerja Pegawai, berupa aplikasi untuk menilai kinerja untuk ASN guru. Yang ketiga adalah MPP, yaitu MAL Pelayanan Publik Garut. Di sini berbagai macam pelayanan publik Garut yang berada di satu tempat, namun masih proses pendirian dan direncanakan beroperasi tahun 2020. Yang keempat PN Garut, website untuk informasi daftar dan jadwal sidang tilang. Tujuannya selain informasi juga menghindari penumpukan antrian sidang tilang. Yang kelima adalah e-office, yaitu aplikasi untuk pencatatan surat masuk, surat keluar, disposisi surat, tanda tangan digital, dan agenda kegiatan. Yang keenam adalah WBS Garut, yaitu Whistleblowing System, aplikasi untuk pengaduan yang relevan dengan pelaporan WBS, biasanya berupa tindakan temu korupsi, suap menyuap, dan membocorkan informasi bersifat rahasia. Yang ketujuh, MCT Garut, yaitu aplikasi informasi mengenai destinasi wisata untuk turis yang berkunjung ke Garut, sehingga turis bisa memperoleh informasi digital mengenai daftar wisata di lokasi Garut. Yang kedelapan adalah Sikardu, yaitu aplikasi pelaporan terjadinya kebakaran dan pemberitahuan posisi kebakaran. Penggunaannya bisa mudah melaporkan kebakaran dengan menggunakan akses internet, tanpa perlu repot-repot menghubungi nomor telepon darurat. Yang kesembilan, Gugus Tugas COVID-19 Garut, yaitu sistem informasi pelayanan publik gugus tugas COVID-19, berupa aplikasi informasi data harian kumulatif penyebaran COVID-19 di wilayah Garut. Hal ini berfungsi untuk mengetahui zonasi warna penyebaran COVID-19 di Kabupaten Garut. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah Pandu, yaitu sistem informasi pelayanan publik Dukcapil yang berupa pelayanan publik dalam pembuatan akte kelahiran, keluarga, kartu keluarga, dan sejenisnya. Demikian pemaparan kelompok kami mengenai mind mapping, implementasi Whole of Government di wilayah Kabupaten Garut. Semoga bermanfaat dan wassalam.